Halo semuanya. Halo. Hari ini kita ditemenin sama Pandu Winoto sama Windah Basudara. Gue suka banget nonton konten-kontennya dia. Kenapa kok tiap kali gue ngomongin soal Windah Basudara? Jadi buat yang belum tahu nih, Windah ini adalah seorang YouTuber gaming. Sering banget live streaming. Live streaming banget. Ya, live streaming. Terus gue pernah lihat waktu itu lu dikerjain orang apa lagi main GTA, terus orangnya ngerjain lu apa gimana? Atau yang lagi nyelam apalah segala macam. Ngetroll mungkin. Ya, istilahnya ngetroll kita ya. ngetroll tuh ya. Terus lo marah-marah, terus lo bilang ini bocil-bocil kematian pada marah nih. Betul. Apa itu bocil kematian dan kenapa dia mati? Sebenarnya dia nggak mati sih, Bang. Sebenarnya itu kayak bukan istilah fans. Karena aku sendiri nggak suka melabelkan istilah fans gitu. Oke. Tapi itu kayak apa ya? Kayak bentuk kemarahan aja sih. Bentuk kemarahan terhadap fans lo. Karena viewers yang waktu itu sesat. Tapi bercandaan doang. Nah, viewer sesat tuh gimana maksudnya? Sesat ya, kayak jadi kita main mereka game. muja Baphomet atau Kita kayak main game, kita nggak tahu jalannya lah. Misalnya kayak Bang Radit bilang tadi GTA, harus kemana nih? Harus ke sini atau harus ke situ? Iya. Rupanya kita kayak disesatin, Oh, sesatnya di-troll. itu maksudnya itu. Gua Disasarin kira- gitu ya. Disasarin, Disasarin. Tersesat, Tersesat nih, macam kematian gitu. Gue pikir Bukan kayak sesat dia. menyembah Enggak kepala sampai kayak kambing gitu. Itu mah beneran sesat itu. Kalau itu beneran sesat. Oke, disesatin tuh maksudnya kayak lu dikerjain sama Kerjain. Karena kan kita nggak paham gamenya, aku nggak paham gamenya. Dibantu pada waktu viewer itu. gitu. Mau ekspektasinya mau dibantu malah disasarin, disesatkan gitu. Jadinya mati lah, apalah karakternya. Oke. Di situ langsung aku kayak ngegas gitu Oke, aja. Ini oke. kurang asem nih bocil kematian. Lu sempet cicipin tuh? Ucap Oke. aja. Nggak kurang asli. Bukan itu istilah. Oh, istilah. Istilah. Emang dasar nih bocil kematian. Bocil kematian. Oke, kita akan ngobrol banyak sama Windah Basudara. Gue pengen nanya soal tips jadi streamer yang terkenal. Waduh, Ya kan? terkenal. Karena si Pandu jadi streamer nggak terkenal. Padahal dia jago loh. Iya, Dia jago banget main game. Makanya. Enggak, kan nggak harus jago jadi streamer. Iya bener juga. Nanti itu kita benar, tanya sama benar. Windah supaya Windah bisa ngasih tips buat Pandu juga. Gue juga mau nanya juga. Nah hari ini karena kita kan jarang-jarang kedatangan Windah Basudara Benar. kan. Jadi gue mau sekalian makan makanan Itali yang enak banget. Wih, oke. Jadi sambil kita nyobain makanan Itali, sambil kita ngobrol sama Windah. Siap. Oke, ini makanan yang pertama. Apa ini, Gilang? Frito misto namanya bang. Jadi Ini gratis nih? Seafood. Nggak gratis. Free, Tadi kan lu- free. Lu free tadi bilang? Frito. Oh, frito. Frito. Misto. 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 Frito tuh artinya Campuran gitu. campuran misto. Frito misto artinya campuran seafood gitu bang. Gorengan. Campuran gorengan Iya. seafood. Ini gue jujur ya, gue pernah ke Itali waktu itu. Oke. Gue Oh, ke lu Roma, ke Itali? pernah ke Roma sama ke Venice ya kan. Terus. Adek gue itu nyariin satu tempat makan. Itu makanannya aneh banget pak. Jadi kayak harus masuk jalan gitu. Kayak ganggang gitu Kayak ya. gang-gang kecil nggak jelas gitu, gue nggak ngerti itu di mana. Tiba-tiba restorannya tutup kan. Cuman yang orang-orang yang punya tuh ngelihat kita mau makan di sana, dibukain sama ownernya. Oh. Dibukain, dia masak sendiri depan kita. Itu mirip-mirip kayak gini, tapi dia nggak di fry. Cuman kayak banyak seafood. Itu cuman pakai kayak semacam vinegar sama olive oil sama segala macam. Enak banget. Itu si Sunario ini ya, si ownernya ini dia bener-bener Orang Kok Itali. Sunario? Sunario? Orang Itali. orang Itali. Iya. Ya nggak tahu kan, siapa tahu ada orang Itali namanya Sunario, emang kenapa sih? Ada Valentino Sunario. Namanya. Ada. Memang agak kaget juga orang Itali. Iya. Pantesan kenapa Ayo orang Indonesia nih. Kita cobain. Kita Coba tangan aja. cocol ya. Ini harus fancy juga nggak harus begini, nggak usah ya. nggak Pakai ngerti tangan deh nggak gue, apa-apa. bebas aja lah ya, Pengen makan, bebas Bang. aja ya, bebas aja ya. Oke, coba. Wah, ini kayak enak nih. Oke, Cumi-cumi coba ya. gitu ya. Ini udang. Gua cumi Gua nih, udang, lu calamari. Itu cumi atau bawang? Ini apa? Kita bawang kan bukan seafood. Ini Oh udang iya, sih, udang. yang Kita coba baby ya. tapi kayaknya. 3, 2, 1. Kacau. Gimana? Sausnya pak, enak pak. Sausnya enak ya. Kayaknya kalau nggak pakai saus kurang deh. Ini sausnya sih enak deh. Enak banget gila. Sama dia bikin friednya, gorengnya itu garing tapi kayak bergelinjir-gelinjir gitu loh. Cobain yang cuminya bang, itu enak banget. Ini kanter ini ya. Ini makanan Italia enak banget nih. Wah, Frito Lemono. makanan Coba. gua.
kayak di ini kali, di squeeze dulu mungkin ya. Oke, gue mau nanya sama Winda. Boleh Bang Radit. Ini aku serem Bang, sorry. Kayaknya harusnya begini. Oh, kayaknya ya. Bener. Kayak makan soto ayam ya. Iya juga. Ya, monggo Bang. Pertanyaan gue nih. Streamer kan banyak ya di Indonesia ya. Kenapa lo termasuk salah satu yang paling gede sekarang gitu? Karena kalau gue lihat kan kemarin ada yang donasi lah apa segala macam. Itu kenapa lo gede banget? Ini penilaianku ya. Iya. Karena kan maksudnya kita grow, kita harusnya udah pasti tahu dong kelemahan dan kelebihan gitu. Jadi bukan narsis. Iya. Ya aku menilai diriku sendiri ya, ya Bang Radit ya, kayaknya ada perbedaan dari streamer-streamer lain. Yang bedanya adalah menurutku entertainmentnya sih. Karena nggak cuma main game aja. Karena gue sempat ngeliat lo selain streaming juga lo suka banyak bikin gimmick gitu. Bikin gimmick ya, entertainmentnya itu maksudku gimmicknya itu. Oh, itu yang mikirin siapa? Mikirin aku. Contohnya Tapi kayak ada bantuan teman juga, cuma mostly sih aku sih. bukannya susah ya untuk mikirin Semuanya sendiri gitu ya. dan tiap kali streaming gimmicknya apa nih itu kan capek banget gak sih bro? Jujur capek banget sih Bang Radit. Capek banget, makanya kan karena kita kan main game, orang expect kita juga buat cukup jago lah main game. Berarti aku harus pelajari mekanik gamenya. Yang nggak jago-jago banget kayak Pandu, average lah. Tapi kan aku nggak mau kelihatan jelek juga. At the same time, kita harus mikirin drama-drama gimmicknya itu. Jadi kalau Bang Radit nanya susah banget sih. Bahkan aku udah sacrifice most of my time gitu. Kebanyakan waktuku ya buat YouTube ini. Jadi pas tidur, aku mikir harus main game apa nih. Istirahat lah, kan kita habis kelar live. Istirahat, ada jeda waktu buat live selanjutnya. Itu aku mikir, main game apa selanjutnya sama ini gimmicknya mau apa lagi nih abis ini. Lu nggak punya tim tapi? Nah, tim ya paling Agnes, pacarku. Yang jaya-jaya itu dong ya. Sama teman-teman aja ya. E-sport itu ya, Jaya iya. e-sport. Mereka yang kadang-kadang memang bantu mikir, bantu nyari konsep juga. Cuma yang kebanyakan yang dari aku sih. Oh gitu. Tapi lu nggak punya kreatif dua biji? Kreatif nggak ada. Sama sekali. Buat brainstorming pun nggak ada. Brainstorming paling teman-teman aja. Teman-teman aja. Ya? Oh hebat banget ya. Seberapa sering lo live? Dulu barbar banget. Zaman-zaman gue baru-baru nge-YouTube itu emang bener-bener all in banget bang. Bisa sampai 7-8 kali. Nah sekarang berkurang, tapi kan dulu belum ada gimmick-gimmick. Dulu kayak gue main game aja, tamatin gamenya, game-game PS2, PS1 lah. Sekarang lebih sedikit live-nya tapi ya ada gimmick-gimmick itu. Berarti seminggu mungkin berapa? 4 kali? Seminggu lebih bang, satu hari aja sekarang bisa 3, 4. Gila. Masih banyak. Ini kita sambil dia streaming nih. Masih banyak, jujur itu terbilang masih banyak. Masih banyak. Masih banyak sih. Oke, jadi Ndu, takeaway yang pertama adalah lu harus sering live. Lu jarang banget live. Ribut mulu sama tetangga. Berantem mulu sama tetangganya. Kakak gua, PC gua udah di rumah lama. Oke, kita coba makanan yang kedua. Selanjutnya ini gua baru lihat ya, ada lobster ususnya panjang banget. Bukan, mie, spaghetti. Oh, spaghetti. Spaghetti. Mari kita Oke, coba. kita coba ya. Kalau ini kayaknya bolognese nih. Ya dari kelihatannya sih kayak Boleh itu apa bang? Ya sausnya. Jadi tomat, saus tomat. biasanya tomat. Ini Aku kerja di restoran dulu bang. Serius? Kita waiter, pelayan. Iya, Yang bener loh. Serius? Ih, berapa lama lo digeprek bensu tuh? Bukan. Geprek bensu. Oh, itu kan restoran. Ada, tapi Oh, bukan yang itu belum lain. disebutin Iya. sama Bang Winda. Iya. Kenapa lu langsung nembak ada di bensu? Ya, di siapa geprek tahu bensu? emang dia suka geprek kan? Iya. Lo kerja di mana di Kenapa langsung geprek bensu? Kenapa harus geprek bensu? Lo kerja di mana Winda? Dari kafe sih dulu. Berarti itu sebelum streaming ya? Sebelum streaming, tapi kan bertahap. Maksudnya grow pelan-pelan dari dessert cafe ke restoran outlet. Berarti kalau misalnya nggak ada streaming, mungkin sampai sekarang pun lo masih jadi waiter? Harusnya sih begitu, benar. Oh gitu? Iya, karena emang itu spesialisasi yang aku ahli gitu. Jadi pelayan restoran dulu. Ya, gue udah cerita ke Pandu juga kan. Enggak, maksudnya spesialisasi itu enak banget deh. Ini tomatnya berasa banget. Enak, kok belum coba. Lu sudah main nggak ada 1, 2, 3 biasanya 1, 2, 3. Aneh enggak, gue sampai dengerin dia cerita, soalnya seru nih kayaknya nih. Enak banget. Jadi kenapa lo bisa bilang spesialisasi lo itu waiter? Apa lo dulu pernah sekolah kayak pariwisata kah atau apa gimana? Karena pada zaman dulu, zaman dulu masih, gue melabelkan diri gue zaman dulu
loser sih Bang Radit. Jadi lulus SMA, kuliah gue ke stop. Oke. Gue melihat diri gue sebagai orang yang nggak punya keahlian apa-apa. Sorry, ini kuliah ke stop karena biaya kah? Iya, bisa bilang begitu sih. Oke. Nah pada waktu itu ya, gue pengen nunjukin gimana ke orang tua caranya gue bisa kerja nih. Yang penting kerja, ada penghasilan. Bener. Pada waktu itu apa keahlian aku gitu nggak ada kan. Aku melihat nggak ada. Jadi yang bisa aku lakukan adalah waktu itu udah apply banyak job. Cuma yang pada waktu itu menerima jadi waiter aja di cafe di Rawamangun itu. Tapi pas lo jadi waiter itu lo juga kayak, guys kita akan ngalahin customer ini guys. Enggak sih, belum sih, nggak ada pikiran begitu sih. Duel sama customer. Kan streamer. Siapa tahu bakatnya udah ada. Kan bakatnya udah ada, diajak buy one gitu. Enggak. Orang lagi makan diajak buy one. Tapi ini menarik nih. Karena dulu Pandu juga pernah kerja jadi asisten. Terus apalagi lo dulu kerja kurir ya kan. Jadi kita ngelihat bahwa ini orang-orang yang dulunya ya kerja teknis lah ya, kerja di lapangan gitu. Terus tiba-tiba jadi streamer gitu atau jadi gamer lah ya. Lo kok bisa dari waiter nih, enak gue nambah deh. Dari waiter kok bisa jadi streamer, itu gimana, lompatannya jauh banget? Ya itu, jadi setelah dari kafe itu ya pelan-pelan sih Bang, akhirnya ke Hotel Bintang 5 lah, panjang ceritanya. Di Hotel Bintang 5 ya udah mulai nabung karena gajinya lumayan. Karena Hotel Bintang 5 itu Bang Radit, kalau lo belum tahu bisa 2 digit. Gajinya? Iya. Buat jadi waiter? Seorang pelayan restoran tuh gede dong. Pada waktu itu tuh udah dream comes true banget buat gue. Itu di luar tip? Atau biasanya nggak ada tip emang? Itu di luar tip. Oh, ada tip juga ya? Ada tip juga, tapi kan tip kita kan sharing ya. 2 digit itu ya aku nabung, akhirnya beli komputer buat mencapai mimpi lainnya lah. Oke, itu utama aku. Kenapa lo akhirnya jadi YouTube gitu, beli komputer itu? Tapi kita cobain dulu bentar ya. Coba Ini enak-enak soalnya nih. Lobsternya aku belum dapet nih. Ini lobsternya nih. Kayaknya di dalam, Du. Iya. Ini harus dikorek-korek dikit sih. Kalau buat gue jujur ya, kalau gue sih lebih suka spaghettinya. Bumbu bolognese-nya. Dah, gue ini aja. Iya, bumbu bolognese. Ada lobster di spaghetti ini, menurut gue kayak kurang nyatu aja kalau buat gue gitu, kayak kurang cocok gitu. Cobain deh. Karena ini spagettinya aja dengan bolognese ini beda dari bolognese lainnya menurut gua. Tomatnya tuh kecutnya, asemnya Pas. itu enak gitu. Enak. Sama bumbu bolognese kental Bang Radit. Bener. Gue pernah ke bukan restoran sih, apa ya, makan nyoba bolognese ya. Nggak sekental ini. Dan kayak encer kan Encer, biasa. Dan ya, encer. lo bisa lihat dari warnanya juga gitu. Belum lagi pakai daging cincang gitu. Tapi daging cincang tuh lebih kawin sama bolognese menurut gua dibanding lobster. Ini emang fancy aja sih, kayak dari presentasinya kan juga fancy ini. Di lobster dibelah, ditaruh si spagettinya gitu kan, ya fancy aja gitu. Tapi kalau rasa kurang masuk bolognese sama. menurut gua ya, gua nggak ngerti nih. Nanti ada orang Itali nonton, tiba-tiba komen lagi cappuccino buatanmu gitu. Jadi ya kalau menurut gua sih, tapi bolognese-nya top. Buat yang nonton kalau misalnya ngiler juga nih ngeliat bolognese ini ya, bisa beli di Tokopedia karena selalu ada, selalu bisa. Oke. Oke, ini apa ini? Rosa Preti Vongole Botana. Itu dia, baru. Rosa Patty, ini emang Krabby Patty ini Rosa Patty. Rosa Patty. Ini mantep nih kayaknya. 3, 2, 1. Kok ada jeruk? Bener ya rasa jeruk ya? Gue dapet sih jeruknya sih. Rasa jeruk bener. Jeruknya itu bitter sih sebenarnya. Wah enak sih. Buat di awal jeruknya langsung berasa. Tapi bawang gorengnya itu dominan banget ya. Ya kalau kegigit. Menurut gue sih bawang gorengnya kayak dominan gitu. Jadi kayak agak ngalangin rasa si zest jeruknya gitu. Tapi enak. Dan asing banget buat gue nih rasa ini nih. Gue nggak pernah gue ngerasain makanan Italia yang kayak gini nih. Ada jeruk-jeruknya aneh banget ya. Jadi anehnya seafood tapi nggak amis. Wah enak lah. Kacau. Lo sering dong makan begini? Gue ikan enggak sih, tapi kalau gini doyan karena nggak amis. Pandu semakin mahal makanannya, semakin dia nggak doyan. Gue udah ngajakin dia ke banyak banget tempat. Tapi kayaknya sih bener sih, maksudnya ini bukan lidah kita kan sih? Tapi gue doyan, makanya Lu doyan. enak nih. Kerangnya enak. Tuh sumpah nih masih enak nih. Oke, pertanyaan nih.
Kenapa cita-cita lo kan tadi lo bilang ngumpulin duit buat beli PC kan? Ya. Kenapa cita-cita lo buat jadi apa tuh berarti? YouTuber apa gamer? Cita-cita gue bisa melakukan hobi sambil menghasilkan uang. Hobi lo adalah main Hobi game? main game. Berarti dari kecil? Dari kecil bang. Oh. Yang kayak aku cerita ke Bang Radit yang kita lahir di era game-game RPG, Suikoden gitu. Aduh. Ya, Bang Radit juga suka kan? Suikoden 1, Suikoden 2, Suikoden 2. astaga. Itu yang mendivine kalau aku ya, mendivine aku sebagai human being lah. Asik, bahasanya keren banget ya. Enggak, berarti lo beli Grows PC. with me gitu. Berarti lo beli PC itu emang buat main game atau lo udah tahu bakal dikontenin dari nabung di Dari awal. hotel bintang Kalau 5? dari hotel itu udah tahu rencananya akan jadi konten. Oh gitu. Tapi kan sebelum jadi waiter, jadi pelayan restoran kan punya PS dari papa mama. Oh. Itu emang buat main buat diri sendiri aja. Punya PS dari papa mama itu emang buat main diri sendiri, tapi begitu lo udah kerja ngumpulin duit, gue mau main game sambil gue bikinin video nih. Betul. Siapa inspirasinya saat itu? Kenapa lo tiba-tiba kayaknya gue bisa nih bikin konten dari main game? Inspirasi pasti yang udah memulai lebih dulu sih bang. Reza Arab Orang- gitu? Ya salah satunya bisa dibilang Reza Arab, dan Dilan. Cuma kalau panutan ya jelas Bang Regi. Oh iya. Miau. Ya, orang-orang ini yang sudah memulai dari awal, aku bisa dibilang kalau di dunia konten creator gaming bukan OG sih bang, termasuk baru lah. Karena pada waktu itu masih banyak yang udah lebih dulu. Gimana lo memulainya jadi orang yang nggak pernah bikin konten video game terus tiba-tiba muka lu ada sambil main game, lu gimana belajarnya tuh? Awal-awal tuh paling sulit. Kaku ya? Eh, Apa enggak Jam juga? apa aku awal-awal? masih kaku sih ya, tapi kan udah terlatih juga di hotel, makanya salah satu Oh ketemu tamu. latihan juga di hotel. Speakingnya bang. Public speaking dari Ketemu hotel. orang banyak, public speakingnya jadi iya, enak iya, iya. gitu. Tapi bener. waktu itu pas Make awal-awal sense. memulai bukan yang terbaik, jelas sekarang udah lebih percaya diri dong. Nah tapi kesulitan utamanya pertama kali nyetap Setup sih. OBS gitu-gitu Iya, OBS itu itu parah setup. banget. Iya, Bang. OBS tuh Susah sih. agak Bener-bener agak sendiri, ribet sih. nyari dari YouTube sendiri, Tutorial bener-bener gitu. try hard gitu. Itu sih awal kesulitan teknis ya, teknis. Tapi lama-lama ngulik sendiri terus Sendiri bisa. Dan juga kita explore lebih jauh lagi, ada teknik-teknik baru lagi yang bisa bikin channel kita grow gitu. Oke. Gokil. Oke, lanjut makanan berikutnya. Oke, ini apa ini? Itu Luigi bang namanya. Temennya Mario. Marionya mana? Hah? Aneh banget kok hijau kan nih karena Luigi ya. Oke, kita coba. Coba ya. Nih pizza Italia emang kayak gini nih. Jamurnya truffle juga kak? Bukan ya? Iya, trafo. Wih, Jamurnya iya, truffle serius? baunya Pak, baunya gila, khas banget, khas truffle sih. Biasanya truffle itu ininya doang. Apa ya kita bilang Bubuk. Iya, bubuk truffle. minyak truffle. Cuma kalau jamurnya truffle Baunya Pak, coba lo cium deh. Truffle banget. Ini nih Gue nggak ngerti bawa jamur. truffle gimana bang? Kayak gini nih. Gitu. Gimana caranya? Gak ngerti gua. Ayo, coba Baunya. 3 2 1. Tapi jamurnya kelihatan jelas. Aduh, enak banget. Gimana tuh? Enak sih. Enggak masuk. Enggak masuk. Masuk sih? Tapi gue mau nanya sama lo, Winda. Hmm. Lo kan bikin konten main game. Oh. Lo hobinya main game. Ya. Apakah Nah, gue itu tahu nih arahnya kemana. itu jadi mengurangi kesenangan lo untuk bermain? Pertanyaan bagus. Karena kan lo jadi nggak menikmati buat diri lo sendiri lagi. Lo jadi kayak membuat itu sebuah hiburan buat orang gitu. Betul banget. Padahal kan dulu kan kita kalau main game kita diem, kita fokus. kesenangan kita. Diem aja udah. Gimana? Ini pertanyaan kan? Iya. Ya betul itu. Iya. Iya. Benar. Jadi lo Jadi- merasa bahwa main game untuk ditonton orang mengurangi kesenangan dalam bermain ya? Bahkan udah seperti tidak bermain game. Seperti Kerja. pekerjaan. Tapi Yang kan jadi agak nggak seru, ironi ya, Winda. agak ironi ya. Tapi kan jadi nggak seru. Bener nggak? Bener sih, tapi gimana ya bang ya? Memang momen-momen saat kita main game saat masih kecil, nggak ada beban kan, itu sangat menyenangkan sekali. Tapi ya sekarang kasarnya ya, kita harus ya pintar-pintar acting sih. Or at least setidaknya berusaha menikmati. Pernah nggak lo Berusaha menikmati menghibur orang gitu. Pernah nggak lo lagi main game di tengah-tengah streaming terus lo ngerasa kayak ih kok nggak seru Capek ya? nih gitu ya. Capek nih. Gamenya. Ya gamenya atau semua yang lo lakuin ini kayak aduh kok Karena berulang kan, berulang terus kan. Berulang terus repetitif ya. itu gimana? Pernah. Lo ngakalinnya? Try hard sih, try hard buat ya Paksain aja. paksain, nggak ada pilihan lain, paksain. Kadang ada game-game ya, karena gameku banyak ya Do ya.
Bang Radit ya. Game yang sebenarnya itu gamenya bocil banget Bang. Maksudnya buat ya orang kita yang udah usia begini masa susah mau menikmati game-game gitu. Tapi karena view-nya rame, ya gue harus all in di situ. Gitu. Contohnya apa? Contoh gamenya? God of War. Gitu. Kalau itu sih masih oke. Itu masih oke. Masih oke, masih bisa kita nikmati. Oh, yang gue nonton kayak game bocil ini yang game baso. Oh, baso itu. Baso main Di baso. HP ya? Hah? Bukan ya? Bukan. Apa sih baso? Baso simulator. Iya, ada misteri-misterinya, iya, gue iya, nontonin. iya. Tapi seru tuh gue nontonin. Ada misteri-misterinya kayak gitu tuh. Susah juga ya berarti Susah ya? juga Bang. Game-game kayak gitu. Gue yakin juga Bang Radit juga pernah kan mungkin harus stand up tapi nggak mood gitu. Nah, ya, kurang lebih begitu ya, iya nggak sih? Iya, tapi kalau gue tuh pernah lagi demam, lagi apa. Gue kalau nginjek panggung, itu gue lupa Ganti gigi kan? Kayak kita shifting lupa gear. gue semuanya. Oh lu lupa semuanya? Iya, lupa bahwa gue lagi sakit, lupa gue ini. Oh iya sih, kayaknya kurang lebih aku kayak gitu juga. Soalnya Tapi kalau udah siap pas udah di tempat itu ya. Bener. soalnya kalau kayak gue stand up, gue tuh nggak ngerasa ini sebuah pertunjukan. Lu nggak ngerasa? Tapi gue ngerasa ini gue cerita ke orang. Gini. Makanya gue tuh nggak pernah stand up pakai jas. Oke. Kecuali pas di Kompas dulu kan emang gue sempat nge-MC gitu-gitu. Tapi kalau di acara show gue sendiri, gue nggak pernah pakai jas lengkap. Karena gue nggak ngerasa ini show. Kalau gue pakai jas, it's a show kan. Oke. Padahal gue megang mikrofon itu di depan orang yang bayar tiket ini adalah gue mau cerita ke mereka di satu ruang tertutup. 17 tahun ke atas lagi kan. Iya. Dimana gue bisa cerita apa aja gitu loh. Bukan show, tapi itu semacam kayak gue sharing aja gitu. Oke. Jadi gue nggak merasa harus menunjukkan Lu nggak try hard. sebuah penampilan. Oke. Paham nggak maksudnya? Lu merasa terpressure akan ekspektasi orang nggak tapi waktu baru? Enggak. Enggak biasa aja. Enggak. Makanya tuh kadang-kadang orang-orang tuh bingung. Kayak si Rais kan, kalau gue lagi mau stand up, itu di backstage tuh gue cuman tiduran aja. Itu aneh. Tidur. Emang biasanya gimana? Harus ini ya? Kan biasanya kan Bang? kayak ngebadanin, ada yang mual-mual, ada yang apa mules. nepok panggung, Iya, banyak lah orang. banyak yang kayak gitu. Apalagi kan tampil depan orang banyak kan. Benar. Kalau gue karena feel gue mau sharing, ya gue bisa di backstage gue cuman lagi main Mobile Legend, tiba-tiba sepatu gue mana ya gitu kayak, maksudnya feel-nya tuh gitu. Nah kadang, terutama kalau kita bikin konten YouTube ya, Iya. semakin kita jujur ngelakuinnya, itu semakin gue inget lagi tujuan kenapa gue bikin YouTube saat itu. Contoh nih ya, kemarin kan YouTube gue kena hack nih. Iya, tahu. Dan kayaknya lo kan 2 minggu lagi kena nih. Karena bergilir ya? Karena bergilir. Aku udah tahun lalu. Oh udah. Semua orang kena. Duluan, Bang Winda duluan. Kesel gua. Muter. Semua orang kena. Lu nggak ngapa-ngapain kan? Gue merasanya sih enggak. Enggak kan? Sama gue juga. Gue nggak download apapun yang harus masukin sesuatu. Gue nggak dapat PDF atau apa, ada yang bilang ditawarin kerja. Email gitu lu nggak merasa Email. ngeklik Lu juga enggak aneh-aneh? kan? Enggak sih. Tiba-tiba aja kan? Iya. Suatu hari gue nggak bisa login, selesai kan? Makanya gue bingung itu dari mana gitu loh. Iya. Aneh banget. Nah, tapi yang pas gue kena hack itu, Iya. gue bikin satu video di mana gue cerita aja pengalaman gue kena hack dan apa yang gue lakuin sampai bisa recover kan. Satu angle doang, terus udah gue upload. Tapi itu feel-nya beda banget pak. Karena kayak gue cerita secara genuine, secara tulus, Saya jujur. apa adanya yang gue alamin gitu. Nah, Iya. kadang gue ngerasa karena gue punya channel main game kan, Iya. dan itu jarang banget gue upload karena setiap kali gue main, gue kayak nggak enjoy gitu. Iya, bener. Saat ada kamera nembak ke wajah kita kayak, Iya nggak sih? iya sih. Ironi sih, aku lihat itu ironi. Karena itu kan passion kita, Iya. aku atau siapapun sebagai gamers. Tapi at the end kita ngelakuin ini pada akhirnya buat pekerjaan. Oke. Kalau aku sih ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Bang Radit tadi. Ya, jawabannya iya benar. Jawaban itu. Sudah tidak saya enjoy dulu sesimpel itu. Cuma kalau mau dijabarkan lebih panjang lagi ya banyak alasannya. Iya. Oke, lanjut. Oke, kita udah sampai ke hidangan penutup ya. Ini ada creme brulee. Dia dikasih gula terus dibakar ya. Lo dulu di restoran suka ngeliat Ini basic sih, basic dessert di restoran-restoran fancy biasanya. Wih. Nggak harus Itali. Oh Nggak harus iya. Itali. Kayaknya dari Italia bukan? Creme brulee itu bahasa Perancis bukan sih? Bukan ya? I'm not sure. Oh, iya. Aku nggak yakin. Lu semenjak jadi streamer kayak sekarang gini pasti kan dapat duit apa segala Iya, kan. iya.
Ada kepikiran buka restoran? Pengen banget. Iya kan? Pengen banget. Ayo kita cobain ya. Ini kayak enak. Kemanisan mau buat lo ya? Kalau gua emang nggak suka manis. Suka manis. Oh. Maksudnya nggak terlalu doyan lah. Gitu. Jadi terlalu manis sampai agak pahit. Cuman banyak orang yang menurut gua doyan. Nah, itu kayak Pandu. Dia aftertaste-nya pahit tuh. Ya. Karena dari karamel Dari gosong. karamel gosongnya. Oh bener. Gua pikir nggak terlalu manis. Enak banget ya ini ya. Nah yang menarik adalah ini ternyata di tempat ini juga jual orangutan ya. Orang soda. Orang soda. Orang soda bukan orang hutan. Gue pikir kok muat ke sini. Orang soda. Orang tuh asumsi gue mungkin orange kali. Orange. Bahasa Bahasa Itali. Itali. Bahasa Itali. Iya kan? Kalau lemon? Lemon. Kenapa lemon selalu lemon ya? Iya, ini dia. bener juga. Bener. Kenapa nggak lem? Kan ini kurang 2 huruf. Kurang 2 Bener kan? Iya kan bener kan? Bener Lem. kan? Bener. Harusnya Iya. kurang 2 orang. Ini kurang 2 huruf harusnya. J. Coba ya. Oke. Lo tadi mau yang Nah, aku ini kan? pengen yang orange sih. Makasih Bang Rani. Enggak orange banget ya ini ya. Kalau Fanta kan orange tuh, ya kan Bang? Iya. Warnanya kan Benar, bener-bener benar, orange. benar. Ini enggak. Jadi ini tulisannya kalau kita lihat only from Italian orange. Emang orange Itali kayak gimana ya? Makanya. Nggak tahu deh. Jeruk-jeruk Itali. Ayo, 3, 2, 1. Jadi ini soda asli Itali gitu lah ya kira-kira. Ya tapi sodanya nggak berasa banget loh, Bang. Nggak bubbly banget. Oke, yang satu-satunya gue bandingin tuh Fanta ya. Iya, Fanta manis banget. Fanta jauh lebih manis. Jelas. Ini lebih banyak asam, Iya, ya benar. kan? Tapi nggak tahu kalau lemonnya si Pandu. asam banget. Lu nggak suka asam, tapi yang lu dapet lemon ya. Iya, ini asam-asam banget ini. Dia lebih ke watery sih. Masih rasa Tapi airnya seger lebih Bang, kuat. Ini seger betul ya? iya. Kayak air imun ya, apa ya? Air imun. Air imun. Apa sih? Air infus. Iya. Air infus. Air infus water ya. Lo kalau ke rumah sakit lo sedot tuh Emang itu kan? infusannya. Yang lemon asam sih. Air infus emang beda. Infus sama infus beda. Oke sih, oke lah ya, oke. Tapi bukan sesuatu yang Signature. kita cari gitu sih. Fanta tuh memang terlalu manis, tapi ini oke. Buat gue ya, banyak yang suka Fanta juga, kayak si Anissa suka banget Fanta. Oh, Kak Anissa banyak tuh di kulkas soda-sodaan. Doyan dia, kadang-kadang dari hidung gitu. Udah saking sukanya sama Iya, Fanta tuh. Emang udah edik dia. Susah. Tapi aku ada temen, dia orang tuanya itu dari kecil minum soda terus. Oh. Coca-Cola. Oh. Jadi di kulkas tuh dia cerita itu penuh Coca-Cola. Tapi anehnya nggak gula, Nggak sakit nggak apa? nggak sakit. Karena dia bertahap. Oh, karena dia cuma nyimpen, nggak pernah diminum. Masa ini kolektor? Bisa aja kan? Kolektor botol Fanta. Bisa aja kan dia cerita ke Windah. Enggak Wah, lah. di rumah gua itu isinya Fanta semua. Doyan lo minum? Enggak, nyimpen doang. Enggak. Diminum. Enggak, tapi suka minum ya. Diminum, jadi turun temurun sampai Tapi nggak sakit, anak-anaknya nggak suka apa? juga. Aman-aman ya? Aman-aman Kan aja. kadang-kadang ada yang bilang kayak gulanya banyak gitu. Dia udah cek dokter juga, udah medical check up enggak. Hamil? Enggak. Bukan cek gitu. Kenapa minum Fanta dan jadi hamil? Enggak jadi hamil minum soda. Anaknya sendawa dong. Oke, ini tadi kita udah cobain semua. Windah, terima kasih udah datang bersama kita. Nextnya buat lu apa nih? Kalau kita lihat kan karir jadi konten kreator itu kan kadang kita bicaranya berapa ya? Mungkin 5 tahun kita harus inovasi lagi. Betul, Kayak betul. gue dulu tuh dari zaman ngeblog, gue ke Twitter, ke YouTube, stand up apa. Jadi tiap berapa tahun tuh gue kayak harus nyari inovasi lagi gitu nyari buat karir ambisi gue baru gitu lah ya. kan. Kalau lo pribadi gimana? Kalau gua sih udah sering juga gua bilang ke viewer-viewer gua, Bang Radit, Pandu. Gue pengen main balik lagi main game seperti pada dulunya. Maksudnya Tapi gue share gitu. Gue share ke orang, gue live-in ya. Oh, live. Tapi nggak entertaining. Gak entertain. Itu. Dan itu bisa gue raih kalau gue udah nyampe capai mimpi terbesar gue lah. Udah di 10 juta subscriber. Oh, begitu 10 juta subscriber, lo selesai lah. Dalam artian lo mau balik main hanya untuk diri lo. Rencananya sih begitu, karena buat kita pakai di gigi ya, di gigi mode entertaining ini lu capek banget bang. Secapek apa sih? Maksudnya lo sampai sempat burn out gitu nggak? Kayak banyak kreator Burnout. gue kan kadang suka ngobrol sama banyak kreator nih. Bang Radit, gue burn out banget nih, capek banget. Gue hati gue udah kayak kopong gitu. Pernah sampai situ? Bisa dibilang mungkin ya. Serius? Mungkin Windah? ya. Capek juga ya ternyata. Iya.
Tapi keinginan buat menghibur, buat all in gitu tetap ada, tapi kayak susah dideskripsikan sih, emang capek banget. Bener-bener. Makanya kemarin tuh pas kita ke YouTube Creator Summit kan kita bareng tuh. Pas kita di sana tuh ada satu sesi yang dikasih YouTube buat kita ngomongin soal pentingnya taking a break. Iya. Mental health. Iya kan dia ngomong mental health, kayak kalau mau 2 bulan lu break aja, sebulan lu break aja gitu. Iya. Lo ada kepikiran gitu nggak? Pernah break ya, pernah gue ambil break sebulan, tapi tetap upload. Terus gue kemarin itu sempat break kayak 3 hari, 4 hari, 5 hari ke Bali, tapi kalau gue tipikal orang yang kalau hari pertama masih semangat, hari kedua, ketiga, keempat stres. Stres karena nggak kerja kan? Karena nggak kerja, nggak produktif. Sama. Lu gitu juga gak sih? Iya, gue kalau liburan merasa bersalah gitu. Gue kalau liburan nggak bisa tenang gue. Pasti otak gue mikir gitu. Mikir bener. Kayak gue ngapain habiskan waktu di sini yang bisa gue pakai untuk ngelakuin hal yang produktif gitu. Nah itu isi sama banget loh. Lu gitu juga nggak? Gue gak punya Dia pikiran bang. kebalikannya. Jadi gue biasanya bang, gue gak punya pikiran bang. Jadi ngikutin Ya. aja. Kalau Pandu nih kayak kita lagi kayak gini aja dia mikir kapan gue bisa rebahan nih gitu. Malah kebalikan. Boleh sambil rebahan gak sih bang gitu di sini gitu melintang gitu. taruh spaghetti. Ditaruhin spaghetti. Masa ada spaghetti di atas undur-undur kan ya? Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe Winda Basudara juga. Karena itu benar-benar targetnya 10 juta subscriber ya. Sekarang berapa? 9,5. 9,5. Tinggal 500.000 lagi. Dia bisa mencapai mimpinya dan main game dengan tenang. Gaming in peace. GIP. Makasih semuanya. Terima kasih.